Malam ini saya begitu tertarik melihat bagaimana gejolak bangsa akhir-akhir ini, khususnya yang menyangkut masalah dugaan bisnis VCR yang konon menyeret nama dua menteri, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan bersama Pak Erick Thohir. Saya merasa lucu saja ya, diakui ada perusahaannya yang berbisnis PCR ini, tapi dikatakan tidak beruntung. Mereka tidak mendapat untung dari VCR ini, bisnis ini. Logis nggak? Saya enggak, benar-benar tidak logis ya. Otak saya tidak bisa menerima itu. Maka kalau memang mereka tetap bertahan menyatakan tidak untung, saya akan menantang saudara untuk sumpah pocong. Ayo sumpah pocong sama saya. Sumpah pocong mati di tempat. Kalau Anda tidak beruntung dari bisnis ini, tidak mengambil keuntungan, maka saya siap mati. Tapi kalau Anda mendapatkan keuntungan dari bisnis itu, Anda juga harus siap mati. Karena mungkin Anda kebal hukum, karena Anda dibawa ketiak rejim ini. Anda berada di dekat penguasa, di lingkaran kekuasaan, maka mungkin Anda akan kebal hukum. Maka saya akan menantang Anda. Mari kita sumpah pocong, biar Allah Tuhan yang menentukan kita. Ayo Pak Luhut, saya tantang Anda untuk sumpah pocong sama saya. Kalau tidak berani, berarti Anda bohong, Anda mendapat untung. Apapun yang terjadi, saya siap sumpah pocong dengan Anda. Baik, sebelum lanjut, silakan like video ini jika suka. Silakan klik tombol subscribe jika belum, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Pak Luhut dan kawan-kawan pilih dirikan PT baru untuk donasi PCR? Itu memang bukan cari untung, tapi rampok rakyat yang di-cover oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah melakukan pemerasan terhadap rakyatnya melalui regulasi. Kita dulu didorong untuk melakukan vaksinasi. Bahkan ada pernyataan Menteri Kesehatan, siapapun yang sudah vaksin 2 kali bebas PCR. Kemudian pada tanggal berapa dibuatlah email berkaitan siapapun yang pesawat harus sebenarnya pakai PCR. Kemudian ada lagi problem-problem yang lain sampai akhirnya ada penurunan harga dari harga 460 menjadi 275. Dan ini apa semuanya ini kalau tidak semua berbisnis di atas penderitaan rakyat? Di akta perseroan kepemilikan saham perusahaan yang terafiliasi dengan dia ada. Dan Jody Mahardi, juru bicara dari Luhut Binsar Panjaitan, tidak pernah membantah itu. Dia hanya memberikan framing bahwa tidak punya kendali lagi, sahamnya cuma 10%. Loh, persoalannya bukan masalah tidak punya kendali, tapi dia punya andil. Ya memang dalam aturan perseroan saham itu yang punya kendali total itu adalah pemegang saham mayoritas. Itu kan hanya buang badan aja. Tapi di luar kepemilikan saham mayoritas kan bisa saja yang minoritas itu punya andil besar di konteks bukan kepemilikan sahamnya, di konteks untuk menyediakan market untuk bisnis yang mereka bikin.
Lah ini kan demand PCR itu tidak akan laku kalau tidak diciptakan supply, maksud saya begitu. Supply PCR itu tidak akan laku kalau tidak diciptakan demand. Nah, demand ini kalau diserahkan kepada masyarakat, ke hukum pasar, itu masyarakat ogah tes PCR ngapain. Nah, agar market ini tercipta demand yang tinggi, maka kebijakan pemerintah dipaksa rakyat harus PCR dengan berbagai modus lah. Kita hanya menyelenggarakan PCR dari 28 juta, kami hanya mendapatkan 700.000. Artinya cuma 2,5%. Sisanya 97,5%. Mereka bilang cari dong tuh 97, jangan kami dong yang serang. Oke. Berarti masih baik yang terlibat dalam hal ini. Luhut dan kawan-kawan pilih dirikan PT baru untuk donasi PCR. Itu memang bukan cari untung, tapi ngerampok rakyat yang di-cover oleh kebijakan pemerintah. Kenapa Luhut dan kawan-kawan pilih dirikan PT baru untuk donasi tes PCR? Dilansir Kompas.com.